berjumpa kembali. Pada saat ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam kapital spiritual. Di dalam kehidupan ini ada begitu banyak nilai-nilai yang kita kenal, nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat ataupun oleh organisasi. Nah, biasanya nilai-nilai ini sumbernya dari mana? Sumber dari nilai-nilai ini pada umumnya itu ada 3, yaitu dari tradisi, dari agama, dan dari lembaga pendidikan atau sekolah. Jadi sebagaimana kita ketahui misalnya, di dalam agama itu ada banyak nilai-nilai luhur yang diajarkan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, apa yang menjadi prinsip-prinsip dan pegangan hidup kita. Misalnya nilai cinta kasih, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, dan sebagainya. Kemudian di dalam tradisi itu juga ada nilai-nilai yang dilestarikan dan dihidupi bersama oleh sekelompok masyarakat di suatu tempat tertentu. Misalnya nilai penghormatan kepada leluhur, nilai-nilai sopan santun, dan sebagainya. Kemudian dalam lembaga pendidikan itu juga ada nilai-nilai yang dihayati bersama. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerja keras, dan nilai ketekunan, dan masih banyak lagi. Jadi kita lihat nilai-nilai yang bertaburan di dunia ini, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pada umumnya bersumber dari 3 tempat tadi, yaitu agama, tradisi, dan lembaga pendidikan. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa nilai-nilai ini ternyata merupakan unsur yang penting. Di dalam kapital spiritual, kita bicara tentang nilai-nilai. Karena kapital spiritual itu tidak mungkin tidak berbicara tentang nilai. Apabila nilai-nilai spiritual yang dihayati itu mendatangkan keuntungan, saat itulah nilai-nilai itu menjadi sebuah kapital spiritual. Nah, sementara di dalam kapital sosial, kita juga bicara soal nilai-nilai. Jadi ada nilai-nilai yang dihayati bersama, dihidupi bersama oleh sekelompok masyarakat atau sebuah organisasi, sehingga menimbulkan trust atau saling percaya satu sama lain. Dan demikian terciptalah sebuah jaringan sosial di antara kelompok masyarakat itu. Nah, adanya trust, adanya nilai-nilai, adanya jaringan sosial, ini merupakan 3 unsur pokok di dalam kapital sosial. Jadi kita lihat di sini, ada relasi bahwa nilai-nilai di dalam kapital spiritual, itu sebetulnya bisa juga berkembang menjadi sebuah kapital sosial. Jadi misalnya di dalam suatu kelompok masyarakat, itu ada nilai-nilai yang dihayati bersama. Nah, apabila nilai-nilai ini mendatangkan keuntungan, baik secara ekonomi, atau dalam hal kesejahteraan, atau dalam hal ketahanan sosial, atau apa saja, pembangunan dan sebagainya, yang penting mendatangkan keuntungan, maka nilai-nilai itu disebut sebagai kapital spiritual. Nah, biasanya apabila ada sekelompok masyarakat menghidupi nilai-nilai yang sama, di antara mereka akan muncul rasa saling percaya atau trust. Dengan demikian terciptalah sebuah jaringan sosial. Nah, trust, nilai-nilai, dan jaringan sosial ini merupakan 3 unsur pertama atau utama dalam kapital sosial. Oleh karena itu, tidak jarang nilai-nilai yang sama yang menjadi kapital spiritual itu kemudian juga bisa berkembang atau berpotensi menjadi kapital sosial. Nah, Anda semua para Amarean merupakan calon-calon pemimpin di masa depan. Seorang calon pemimpin ini penting sekali memperhatikan nilai-nilai. Jadi begini, apabila kita menjadi seorang pemimpin dari suatu kelompok masyarakat atau sebuah organisasi, pertama-tama kita perlu menetapkan dulu visi dan misi dari kelompok atau organisasi yang kita pimpin. Apa visi ke depannya? Lalu misinya itu bagaimana agar visi yang sudah ditetapkan itu dapat terwujud? Apa yang harus kita lakukan? Begitu. Nah, untuk bisa mewujudkan misi, untuk bisa mengerjakan setiap misi yang telah ditetapkan, pertama, kita lihat dulu nilai-nilai apa yang dihayati oleh para anggota kita. Nah, jangan lupa kita ingat bahwa sumber nilai-nilai itu adalah dari agama, dari tradisi, dari lembaga pendidikan. Maka kita perlu lihat apa agama mereka. Mereka berasal dari orang yang menganut tradisi apa,
orang suku apa, mereka lulusan sekolah mana, lalu nilai-nilai apa yang dihayati di dalam agama mereka, tradisi mereka, dan sekolah mereka. Kemudian, kita sendiri sebagai seorang pemimpin, ketika kita sudah menetapkan visi dan misi, kita harus menetapkan nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan di dalam diri seluruh anggota agar visi dan misi itu dapat terwujud. Nah, setelah kita menetapkan nilai-nilai luhur, agar kita bisa mewujudkan visi dan misi kita, lalu kita bandingkan dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota perusahaan kita, anggota organisasi kita, atau anggota kelompok masyarakat kita. Bandingkan, apakah ada pertentangan? Apakah ada kesesuaian? Apabila ada pertentangan, maka apa yang harus kita lakukan agar nilai-nilai kita dapat tertanam dengan baik, sementara nilai-nilai yang sudah selama ini mereka hayati, yang menurut kita bisa menghambat kemajuan visi dan misi, itu bisa perlahan-lahan ditinggalkan oleh anggota perusahaan kita. Jadi dalam hal ini, kita harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat nilai-nilai yang dihayati anggota, kemudian bagaimana caranya agar nilai-nilai perusahaan atau organisasi kita dapat tertanam di dalam diri mereka. Mari kita ambil contoh sekolah kita sendiri. Di ISB itu ada budaya Amare. Budaya ini adalah budaya yang dihidupi oleh seluruh sivitas akademika dari Santibuana. Nah, kita juga memiliki tagline yang disebut dengan Wi-Fi. Wi-Fi ini bukan Wi-Fi internet ya, tapi singkatan dari wisdom, faith, dan integrity. Nah, bagaimana nilai-nilai Wi-Fi ini, wisdom, faith, dan integrity, itu ditanamkan di dalam diri mahasiswa, ditanamkan di dalam diri para dosen dan staf. Jadi, tertanam di dalam seluruh civitas akademika. Itu perlu cara agar nilai-nilai itu tertanam. Nah, ketika nilai-nilai tertanam, maka terciptalah sebuah budaya Santibuana yang kita sebut dengan budaya Amare. Itulah sebabnya mengapa kita semua disebut sebagai Amarean. Mari kita simak berikut ini apa yang terjadi di kampus kita. Kita punya tagline Wi-Fi. Di dalam Wi-Fi itu terkandung nilai-nilai wisdom, dalam hal ini intelektualitas dan profesionalitas sesuai dengan visi kita. Kemudian faith, yaitu nilai iman, dan integrity, nilai integritas. Jadi kalau kita lihat visi kita itu kan CIPA ya, cinta tanah air, integritas, profesionalitas, dan budaya Amare. Dan kita lihat nilai-nilai yang hendak ditanamkan untuk dapat mewujudkan visi itu terkandung dalam apa yang disebut dengan Wi-Fi. Baik, sekarang mari kita lihat lalu bagaimana hubungan antara kapital spiritual dengan budaya organisasi. Jadi nilai-nilai luhur yang ditanamkan di dalam diri seluruh anggota perusahaan atau anggota organisasi ataupun pokoknya sekelompok orang-orang atau masyarakat yang kita pimpin, apabila nilai-nilai itu mendatangkan keuntungan, maka disebut sebagai kapital spiritual. Nah, biasanya orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai spiritual yang sama, maka itu akan menghasilkan suatu budaya yang sama. Dalam hal inilah budaya itu disebut budaya organisasi. Jadi ketika di dalam perusahaan kita ada nilai-nilai yang ditanamkan, contoh misalnya nilai kejujuran, betul-betul setiap anggotanya itu ditanamkan agar harus jujur. Maka kemudian muncullah budaya jujur di dalam perusahaan kita. Budaya jujur ini menjadi ciri khas dari budaya organisasi atau budaya perusahaan kita. Demikian juga dalam contohnya dengan kampus kita. Jadi ada nilai-nilai wisdom, faith, dan integrity yang ditanamkan dengan berbagai jalan di dalam kampus kita, maka ketika itu dihayati bersama-sama,
Tanpa kita sadari muncul sebuah budaya yang kita hidupi bersama, dan budaya itu disebut dengan budaya amare.